Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar materi PAIBP Surah At-Tin. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian dapatkan mendapat keberkahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Kita akan bahas tentang surah At-Tin. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai ketika kalian belajar di bab ini. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan makna dan pesan dari surah At-Tin. Yang kedua, kalian harus mampu mengamalkan pesan dari surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian harus mampu membaca surah At-Tin dengan baik dan benar. Yang keempat, kalian harus mampu menulis surah At-Tin dengan baik dan benar juga ya. Motivasi belajar Al-Quran di sini Bu Lina tuliskan ada 2. Sebetulnya banyak sekali hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di sini Bu Lina tuliskan 2 saja. Yang pertama yaitu dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia pintar dalam membacanya, maka dia nanti berada bersama para malaikat yang paling mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Jadi kalian mahir, kalian pintar, kalian hebat dalam membaca Al-Quran, ataupun kalian masih terbata-bata, masih belum bisa, masih belum lancar, itu kedua-duanya akan tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian kalau sekarang masih belum lancar, masih terbata-bata, kalian harus lebih semangat lagi belajar Al-Quran supaya kalian bisa mahir membaca Al-Quran. Kalau kalian mahir membaca Al-Quran, besok insya Allah akan bersama para malaikat di surga. Yang kedua yaitu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Jadi ketika di hari kiamat yang bisa menolong kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kalian, syafaat Rasulullah dan syafaat dari Al-Quran. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi kalau kalian besok di hari kiamat ingin ditolong oleh Al-Quran, kalian di dunia harus rajin membaca Al-Quran. Semangat ya, selalu mengaji setiap hari. Sekarang bunyi dari surah At-Tin, bunyi dan arti dari surah At-Tin. Bulina baca dulu, kalian simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, ayat yang pertama, demi pohon ara itu sama dengan buah tin ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, dan demi kota yang aman. Ayat yang keempat, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk ciptaan yang paling baik. Yang ayat yang kelima, lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Ayat yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, mereka akan mendapat ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, maka siapakah sesudah itu yang mendustakan engkau tentang keputusan?
Ayat yang ke-8, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling mulia? Itu tadi bunyi dan arti surah At-Tin. Sekarang tentang surah At-Tin. Apa artinya At-Tin? Wat-Tini. Diambil dari ayat yang pertama ya. Nama surah ini diambil dari ayat yang pertama. Apa arti surah At-Tin? Artinya adalah buah tin, sama dengan bunyinya ya. Buah tin, sering mendengar buah tin toh? Jumlah ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 8. Urutan surahnya yang keberapa? Yang ke-95 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu jumlah surahnya ada 114, dan surah At-Tin ini adalah urutan surahnya yang ke-95. Selanjutnya turunnya di mana? Turunnya di Mekah, termasuk surat apa? Surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Turunnya sesudah surah apa? At-Tin ini turun sesudah surat apa? Yaitu sesudah surah Al-Buruj. Isi dan pesan surah At-Tin yaitu Allah bersumpah demi 4 hal. Ya tadi ya, buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Selanjutnya, manusia dalam bentuk sebaik-baiknya itu akan menjadi hina dan rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat kemuliaan dan pahala yang tidak pernah putus. Selanjutnya, kepastian akan datangnya hari pembalasan. Selanjutnya, Allah adalah hakim yang paling adil. Sekarang, selanjutnya kandungan surah At-Tin ayat 1-3. Kenapa di sini Allah bersumpah demi 4 hal tersebut? Yang pertama yaitu buah tin dan buah zaitun itu merupakan ungkapan tentang Damaskus, tentang tempat diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Jadi buah tin dan buah zaitun banyak terdapat di Damaskus dan di Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu kenapa Bukit Sinai? Bukit Sinai yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa diangkat pertama kali menjadi Rasul yaitu di Bukit Sinai ini. Selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 4 hal tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para Rasul Ulul Azmi. Ayat yang keempat kandungannya apa? Kandungan ayat yang keempat yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk yang lainnya. Kenapa paling baik? Karena manusia bisa berdiri tegak, bisa berbicara, bisa berilmu, bisa mengatur, dan lagi bijak. Manusia juga dibekali dengan akal pikiran dan hati yang berfungsi dengan baik sehingga memungkinkan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Kandungan ayat yang kelima yaitu manusia yang merupakan ciptaan yang sebaik-baiknya tadi akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila tidak mau bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang selalu tidak mau bersyukur, manusia yang hina, manusia yang rendah ini besok tempat kembalinya adalah di neraka. Kandungan ayat yang keenam yaitu manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan amal ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatan yang kekal di dalamnya. Kandungan ayat yang ketujuh yaitu melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Jadi kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa Rasulullah. Kita harus selalu patuh, kita harus selalu mencontoh apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan segala tingkah laku yang dilakukan Rasulullah ya. Jadi kita harus mencontoh beliau supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat.
Kandungan ayat yang ke-8 yaitu Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama di dunia. Jika amalnya baik, maka balasannya yaitu surga dan ridhonya. Jika amalnya buruk, maka balasannya adalah neraka dan murkanya. Sekarang yang terakhir yaitu pesan-pesan dari surah At-Tin. Secara umum, pesan dari surah At-Tin adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah bersumpah demi buah tin, zaitun, bukit Tursina, dan bukit Sinai, dan negeri Mekah yang aman bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pesan pokok yang kedua yaitu Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi manusia tadi kan diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan ya. Tapi manusia akan jadi hina apabila manusia itu tidak beriman dan tidak mengerjakan amal kebajikan. Kebalikannya, jikalau manusia tadi beriman dan mengerjakan kebajikan, maka manusia akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Selanjutnya yaitu pesan pokok yang keempat, kepastian adanya hari pembalasan sehingga kita wajib imani. Ya, jadi manusia diciptakan di dunia dan manusia yang ada manusia yang hina dan ada manusia yang beriman. Kalau nanti kedua-duanya ini akan dibalas di hari pembalasan. Jadi kalian harus selalu melakukan amal kebajikan dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu Allah adalah hakim yang paling adil yang akan mengadili amal manusia. Jadi di akhirat nanti amal kalian bagus ataukah sebaliknya itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus selalu beriman, beramal soleh, jadi anak yang baik, jadi anak yang solih, jadi anak yang solihah ya. Ya, untuk hari ini penjelasan dari Bu Lina sekian. Bu Lina akhiri. Jika ada kurang lebihnya, Bu Lina mohon maaf. Pesan dari Bu Lina, selalu dijaga sholat 5 waktunya, mengaji setiap hari, dan selalu patuh pada orang tua. Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.